Sahabat Helemo dimanapun Anda berada, kami dari Helemo Ministry menyapa Anda, salam holistik. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Nias Barat, Bapak Sabahati Gule MM. Selamat malam Pak Selamat Kadis. malam Pak Budi. Terima kasih kita diterima dari Helemo Ministry untuk bincang-bincang. Ini ada yang menarik. Kemarin kami diskusi dengan tim Helemo ini, kita perlu diskusi dengan Pak Kadis. Kita mau tanyakan sesuatu yang agak ramai selama ini di media sosial. Itu kita lihat ada Bapak dengan Pak Bupati Nias Barat, mungkin juga Bapak dengan Pak Wakil Bupati Nias Barat menengok seorang anak di Puskesmas Mandehe atau di mana itu Pak? Ya, di Puskesmas Mandehe. Itu apa yang terjadi di situ, Pak? Baik, terima kasih Pak Budi. Sedikit agak saya bercerita. Iya. Beberapa minggu yang lalu memang sempat viral, namanya ada anak kita yang gizi buruk. Gizi buruk, oke. Jadi ada banyak istilah selama ini, ada istilahnya gizi buruk, ada juga stunting. Jadi perlu juga saya perjelas di sini, ada perbedaan. Perbedaan masalah gizi buruk dengan stunting itu tidak sama. Oh, gizi buruk dengan stunting berbeda ya? Berbeda. Oke. Jadi sering orang menyatakan selama ini bahwa yang namanya stunting bahwa gizi buruk. Gizi buruk. Itu tidak. Oke. Jadi stunting itu, kita mulai dari stunting itu adalah gagal tumbuh. Itu namanya gagal tumbuh. Jadi dalam hitungannya itu adalah antara umur dengan tinggi badan. Jadi diukur itu ya? Ya, umurnya diukur. berapa Ya, tingginya? Berapa tingginya, Oke. ada hitungannya itu. Jadi kalau tidak mencapai itu, target itu? Itu namanya stunting. Jadi makanya ada stunting ini, ada namanya stunting ringan, sedang, dan berat. Oke. Nah, gizi buruk ini lain hitungannya. Gizi buruk lain juga ya? Kalau gizi buruk ini, itu antara umur dengan berat badan. Antara umur dengan berat badan. Jadi ada yang tidak cocok ya, antara umurnya dengan berat badannya. Jadi bisa saja tingginya mencapai target. Iya, tetapi berat badannya tidak. Tidak. Nah, itu namanya gizi buruk. Nah, yang terjadi kemarin itu, yang viral itu, sebenarnya itu namanya gizi buruk. Gizi buruk. Gizi buruk. Oh, bukan stunting. Bukan. Jadi gizi buruk. Jadi karena anak tersebut dia umur 6 bulan. Tetapi berat badannya masih 2,5 kg. 6 bulan dia masih 2,5 kg. Ya, sesungguhnya itu dengan umur 6 bulan itu dia harus mencapai 8 kilo ya. Wah, luar biasa. Hanya 2,5 kilo, seharusnya 8 kilo minimal itu ya. Ya, jadi kita lihat aja kalau baru lahir ada anak yang langsung berat badan 3 kilo, ada bahkan sampai 4 kilo. Ini anak sudah 6 bulan. Baru 2,5 kilogram. Jadi anak ini sebenarnya keluarganya tinggal di daerah Riau. Oh iya. Jadi tiba-tiba mereka itu karena anaknya sakit-sakitan dibawa di kampung. Kampung ibunya di Desa Iliwalo 1. Oh, jadi selama ini mereka di perantauan? Mereka di perantauan. Wow. Nah, jadi setelah sampai di sana, ternyata anaknya sakit. Maka dibawalah ke rumah sakit, puskesmas lagi di Puskesmas Mandehe. Sesampai di sana, dilihat, ditanya berapa umurnya, dan itu yang terjadi setelah diukur. Dan itu sangat kurus sekali, dan itu langsung dilapor ke kita. Dan setelah dicek datanya, memang bukan warga Nias Barat. Bukan warga Nias Barat. Bukan warga Nias Barat. Tetapi setelah dilapor ke kita, ke Dinas Kesehatan, kita tidak peduli dari mana asalnya. Asalnya ya. Yang penting ini namanya nyawa manusia, kita harus selamatkan. Oke. Nah, begitu saya dilapor dari puskesmas bahwa ada anak stunting, maka saya turun ke lapangan. Iya, iya. Nah, melihat kondisinya dan itu sangat prihatin sekali. Dengan berat badan hanya 2,5 kg, dengan umur tadi sudah 6 bulan, maka terpaksa saya katakan kepada perawat, ini langsung opname, tidak boleh lagi tawar-menawar ya. Ini harus ada penanganan khusus ini. Anaknya tidak mau makan lagi. Iya, iya. Oke.
Dengan demikian maka walaupun sebenarnya ibunya dia karena sudah sembuh diarenya, ini penyakit diare tadi awalnya. Nah, itu kita Ingin bertanya, cepat pulang. ya ingin cepat pulang. Saya katakan Aha. tidak. Ini harus dirawat. Iya, iya. Nah, karena semuanya juga tidak ada kartu BPJS-nya, maka saya jaminkan kepada puskesmas bahwa semua biaya ditanggung oleh dinas. Oleh dinas kesehatan. Jadi untuk juga karena juga kita harus menanggung biaya makan mendampingi ya. Mendampingi ada 2 orang, ibunya dengan ada adiknya di situ. Nah, dari situ juga saya lapor kepada bupati bahwa ada stunting ini. Nah, yang lagi opname di puskesmas rawat inap Mandehe. Dan langsung spontanitas kita juga berpartisipasi untuk berdonasi untuk membantu keluarga tersebut. Oh iya. Sehingga semua kebutuhan mereka itu kita tanggulangi. Ya, kita pertama disesuaikan dengan umurnya, dibeli susu formula yang sesuai, dan puji Tuhan dalam 1 minggu, ya sekarang udah 1 minggu, hampir setiap hari itu naik berat badannya 1 ons. Oh, puji Tuhan. Ya, dari 2,5 itu sekarang sudah 3,4. Sudah 3,4. 3,4. Oh, jadi dengan perawatan intensif bisa dikejar ya? Bisa dikejar. Jadi itu berat ini badannya. kolaborasi antara, ini dalam rangka penanganan gizi buruk ini adalah harus ada ahli gizinya. Harus ada ahli gizi ahli gizinya, dan juga termasuk para bidannya dan sebagainya, dokternya. Jadi ini yang memang harus tersedia tenaga SDM di puskesmas itu untuk penanganan ini. Karena anak ini tidak sama persis semua apa yang sesuai. Contohnya kita berikan susu ini belum tentu cocok untuk anak ini. Jadi makanya untuk penanganan stunting ini tidak gampang. Betul-betul butuh perhatian serius. Iya, perhatian serius, dan tidak istilahnya tidak cepat sembuh gitu loh. Tidak. Jadi berproses, dia bisa berbulan-bulan. Wow. Berbulan-bulan. Jadi ya kita bersyukur bahwa anaknya semangat hidupnya juga cukup tinggi. Saya lihat anak ini. Oh iya. Jadi itu harapan itu yang kita lihat sekarang. Jadi ke depan nanti kalau sudah agak sedikit sudah membaik dari segi kesehatannya, karena kita tahu bagaimanapun namanya anak yang sudah gizi buruk ini, ada penyakit penyertanya. Nah, itu karena ini masih di puskesmas, itu harus kita rujuk ke rumah sakit rujukan di Gunung Sitoli, itu rumah sakit umum Thomsen. Jadi di sana juga ada dokter spesialis anak. Jadi sudah dirujuk di sana? Belum lagi, masih belum. Jadi kita juga tidak mau nanti karena jauh jarak, justru semakin memperparah kondisi anak ini. Jadi tetap juga melalui via telepon oleh dokter-dokter yang ada di puskesmas Mandehe itu berkomunikasi dengan dokter spesialis anak yang ada di rumah sakit Thomsen Gunung Sitoli. Jadi semua ini secara bersama-sama untuk penanganannya, tidak hanya walaupun itu berada di wilayah puskesmas Mandehe, namun dokter spesialis anak yang memang tidak ada di Nias Barat ini, hanya ada di Gunung Sitoli, tetap berkomunikasi untuk apa yang harus dilakukan dengan setiap perkembangan anak ini dilaporkan kepada dokter spesialis anak. Jadi demikian kira-kira Pak. Jadi sahabat Hellomoy, ternyata bahwa ini pertama dulu anak ini bukan warga Nias Barat, tapi mereka datang ke Nias Barat, mereka dari daerah Riau, dari sana mereka bekerja, dan di sana anak ini sudah sakit. Dan satu hal yang sangat luar biasa, melalui Dinas Kesehatan dan pemerintah Nias Barat, sekalipun keluarga ini tidak ada BPJS, tapi sampai saat ini proses penanganan si anak yang mengalami gizi buruk ditambah dengan pendamping di rumah sakit itu dibiayai atau dibantu oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah Nias Barat. Nah, walaupun demikian Pak Kadis, jadi ini tadi yang Bapak sampaikan bahwa kasus ini adalah bukan orang Nias Barat ya, hanya kebetulan mereka ke Nias Barat dan terjadilah penyakit ini. Ngomong-ngomong, apakah di Nias Barat tidak ada kasus yang sama Pak, yang orang Nias Barat sendiri? Oh iya, kalau di Nias Barat juga kita tidak tutup mata bahwa masih ada juga yang gizi buruk. Masih gizi buruk ya? Gizi buruk. Jadi kalau masalah stunting cukup banyak, tetapi gizi buruk ini memang masih ada, tapi tidak terlalu signifikan sekali. Namun demikian, ini kita sudah banyak juga mendapatkan data-data, tetapi kebanyakan ini tidak mau membawa ke fasilitas kesehatan yang ada. Contohnya di puskesmas atau di rumah sakit pertama. Mereka tetap kita rawat di rumah.
Oke. Nah, ini mungkin karena faktor masalah ekonomi ini sangat terkait sekali dengan masalah gizi buruk ini, masalah ekonomi. Jadi mereka juga berpikir kalau dibawa di rumah sakit, walaupun secara gratis ada BPJS-nya, anak ini, tetapi biaya pendampingnya ini yang mungkin itu yang sulit. Mereka merasa keberatan dengan itu. Jadi makanya tetap mereka bertahan untuk di rumah dilakukan perawatan. Jadi tenaga kita, baik yang ada juga di dinas kesehatan maupun juga yang ada di puskesmas, kita langsung menjangkau ke sana. Kita memberikan susu terus dan makanan-makanan yang sesuai dengan anak tersebut, sesuai dengan umurnya. Jadi tetap kita rawat, masuk dalam kategori untuk perawatan untuk gizi buruk. Jadi kita tidak tinggalkan itu tetap, tapi itu ada banyak model-model seperti begitu karena sesungguhnya kita di Nias Barat juga sudah kita sediakan satu puskesmas untuk perawatan gizi buruk ini. Oh, di mana itu Pak? Di Puskesmas Rombo. Oh, Puskesmas Rombo ya. Tapi setelah ini sudah 1 tahun juga tidak ada yang mau dirujuk ke sana. Tetap mereka bertahan bahwa di rumah tetap lebih tinggal. Baik dirawat di rumah saja. Nah, itu jadi tenaga kita yang langsung ke rumah untuk mengawasi terus dan memantau terus perkembangannya dan memberikan makanan tambahan dan termasuk susu dan vitamin. Jadi tidak hanya susu, ya, harus juga dibarengi dengan vitamin. Jadi kalau hanya selama ini mungkin berpikir kita bahwa untuk menangani stunting itu cukup dengan makan, tidak. Tanpa juga vitamin itu, tanpa obat itu akan sia-sia. Iya ya, jadi bahwa memang ini sangat berhubungan dengan ekonomi juga ya. Ini saya lihat ada data ini Pak Kadis, tapi mohon nanti diluruskan ya. Saya tidak tahu apakah ini stunting atau gizi buruk. Yang saya baca katanya ada 27,9% masalah stunting atau gizi buruk. Yang mana ini? Ya, ini kalau yang 27% lebih ini stunting yang ada di Nias Barat. Jadi itu angka stunting. Jadi angka stunting ini itu hasil dari pendataan. Dari pendataan itu yang terdata itu ya? Terdata itu mulai dari ada namanya di tingkat desa itu PKM. Okay. Jadi ada aplikasi, masuk melalui aplikasi itu langsung itu tadi berdasarkan hasil tadi ukur itu. Hasil ukur. Jadi tinggi badan dengan tadi usia dan ada juga faktor yang seperti berat badan juga lingkar kepala dan banyak macam yang harus diukur. Itu ada tenaga yang khusus untuk sampai di tingkat posyandu itu. Jadi di situ nanti datanya itu masuk ke pusat. Ini termasuk tinggi loh Pak, karena di Sumut itu rata-ratanya 25% ya. Sedangkan kita di atas rata-rata 27%. Apa langkah-langkah yang dilakukan ini Pak untuk bisa menurunkan ini? Ada tidak hanya permasalahan ini, masalah stunting ini. Jadi sebenarnya masalah stunting itu tidak pada saat sudah lahir. Oh ya? Jadi sesungguhnya ini mulai dari dalam kandungan. Mulai dalam kandungan. Dari kandungan ibunya. Jadi mulai anak itu sudah mendibuahi, itu sudah harus dijaga. Nah, untuk melakukan itu, maka setelah saya melihat kondisi tersebut, permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka ada beberapa kebijakan yang kita lakukan untuk penanganan mulai dari ibu hamil. Nah, saya sudah tegaskan dan sudah akan saya keluarkan surat juga, surat edaran oleh Bupati bahwa nanti setiap ada terdeteksi, terdeteksi ada ibu hamil, mungkin melalui pada saat pemeriksaan di tingkat posyandu, maka saya sudah tegaskan kepada seluruh kepala puskesmas di masing-masing kecamatan untuk langsung menugaskan minimal 1 orang bidan untuk mengawasi ibu untuk mengawasi ini, memantau terus perkembangan dari dalam kandungan sampai dia lahir dan 1 bulan setelah itu masa nifas. Jadi ini ada hubungannya masalah pengetahuan keluarga juga ya? Betul, sangat ini berpengaruh sekali. Maaf, ini mau tanya nih Pak Kadis, ini apakah ada hubungannya dengan perkawinan usia dini atau tidak ada kaitannya? Sangat. Kita lihat tadi kasus, ada 2 kasus yang ada di Kecamatan Madai, Puskesmas Madai itu. Yang sekarang lagi ini masalah gizi buruk ini. Kita lihat dua-duanya. Dari keluarga. Itu dari keluarga tadi itu. Dia yang tadi dari PT itu
itu baru umur 22 tahun ibunya. Ini sudah anak ketiga. 22 tahun sudah anak ketiga. Berarti ini betul-betul pernikahan muda ya? Pernikahan dini, jadi di bawah umur. Wow. Pemenuhan kebutuhan pokok pasti kurang. Standarisasi itu. Jadi bagaimana seseorang contohnya dalam satu keluarga itu bisa menutupi kebutuhan sehari-hari yang penuh dengan gizi, sementara daya belinya kurang. Nah ini dia masalahnya. Kemiskinan itu kan masalah daya beli juga. Ini masalah daya beli. Kenapa dikatakan dia miskin? Karena daya belinya kurang. Kurang ya. Nah itu. Walaupun kalau menurut saya sendiri nih Pak Kadis ya, sebenarnya itu juga kalau keluarga tadi sudah mengerti akan tugas tanggung jawabnya, sebenarnya dengan dia memelihara ayam, ayamnya bertelur, ya itu sangat dibutuhkan oleh janin sebenarnya itu kan. Betul. Nah makanya tadi saya katakan itu upaya promotif kesehatan itu. Jadi pengenalan masyarakat terhadap apa saja makanan yang bergizi. Betul. Tidak mesti harus kita impor dari luar, kita beli dari luar. Di sekitar kita itu banyak makanan yang bergizi. Iya. Nah ini, masalahnya ini kan masalah pengetahuan ini. Alam sudah menyediakan sebenarnya. Alam sudah menyediakan. Kita di Nias Barat ini, bahkan di Kepulauan Nias ini, apapun yang ditanam pasti hidup. Nah masalahnya ini pengetahuan si ibu khususnya dulu. Iya. Bahwa ini jauh lebih penting membeli ini daripada yang lain. Kalau kita melihat kondisi saat ini. Yang saya katakan tadi, semua lebih ke instan semua. Padahal kan jauh lebih bergizi. Kalau sama-sama harga contohnya. Dia beli sup-mie. Dibeli dengan telur. Mana yang paling bergizi? Jauh lebih bergizi telur. Telur, ya. Walaupun kalau kita makan, jauh lebih kenyang kita kalau makan sup mie. Iya. Tetapi masalah gizi, kan gizi ini masalah gizi. Nah ini pengetahuan itu yang kurang. Dan saya rasa bukan hanya ibu-ibu juga yang memahami itu juga. Betul. Bapak-bapak juga kan kadang-kadang juga bapak-bapak banyak yang tidak peduli juga. Nah itu dia. Arereba lafo, arereba. Akhirnya ya ibu-ibu juga mikir gimana ini, bagaimana membeli makanan bergizi sedangkan uang tidak ada. Betul. Suaminya sibuk main di lafo-lafo. Ya, memang itu masyarakat kita saya lihat lebih banyak duduk-duduk di kantin, tidak ada kerjaan, minum tuak, main judi. Jadi ini tanggung jawab kita menghasilkan generasi yang sehat ya. Nah, ini Pak Kadis dalam rangka pencegahan, ini apakah bisa juga dana desa itu dimanfaatkan dalam rangka pencegahan stunting, gizi buruk, dan masalah-masalah kesehatan yang lain ini? Baik, terima kasih. Itu sebenarnya di dalam dana desa itu sudah ada suatu kewajiban. Ada kewajiban ya? Untuk menyisihkan sebagian dari dana desa itu untuk penanganan stunting. Nah, itu wajib. Karena kalau tidak dicantumkan mata anggaran untuk penanganan stunting, maka nanti pada tahap pencairan ketiga itu saya dengar itu tidak akan dicairkan. Jadi sebenarnya ada dan itu wajib dianggarkan oleh desa. Nah ini juga permasalahan. Itu tadi masalah pengetahuan juga. Saya beberapa keliling-keliling, beberapa puskesmas juga desa. Saya tanya bagaimana desa dalam rangka membelanjakan kebutuhan untuk stunting ini. Ya jadi ini sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Sekarang pembelanjaannya. Pembelanjaannya. Tepat enggak? Nah, itu dia masalahnya. Jadi mereka bilang udah nanti sekaligus beli. Sekaligus beli. Ini yang jadi masalah. Apalagi belinya akhir tahun. Wow. Nah, padahal kan si bayi sudah mulai ada di dalam kandungan. Sementara penanganan stunting ini kan mulai dari dalam kandungan. Dalam kandungan ada. Jadi itu dia masalahnya. Dan belum tentu itu cocok yang dibeli itu untuk kebutuhan anak ini atau misalnya ibu hamil ini. Nah, hanya yang penting bagi desa karena ketidaktahuan yang penting sudah dibuat SPJ-nya, sudah dibelanjakan, tidak ada korupsi, bagi kepada anak yang baru lahir, bagi kepada ibu hamil. Walaupun belum tentu itu cocok untuk si anak. Itu hanya sekali beli, coba ya. Hanya sekali beli dengan banyak-banyaknya, akhirnya yang makan siapa? Bukan anak itu yang makan, tapi bapaknya yang makan. Coba bahaya bapak-bapak. Coba contohnya. Nah, ini coba yang terjadi. Beli telur sampai 100 biji contohnya. Iya. Lalu siapa yang makan? Kalau tidak habis dalam 1 minggu, busuk. Betul. Terpaksa keluarga yang makan. Bukan tadi si bayi atau ibu yang masih hamil.
Iya, yang makan pasti keluarga. Karena pembelanjaannya dibeli sekaligus. Diserahkan sekaligus. Makanya sesungguhnya ya begitu ini sudah terdeteksi. Karena juga saya punya strategi khusus bahwa di setiap desa itu ada tenaga namanya PJ desa, penanggung jawab desa, tenaga kesehatan. Jadi dia yang mendata terus apa yang terjadi masalah kesehatan di desa itu. Ada namanya PJ desa. Jadi perkembangan data itu terus yang kita olah. Makanya tadi kita dapat ini yang namanya stunting langsung disampaikan ke puskesmas. Oleh PJ desa ini. Ya dari PJ desa ini karena kita tugasnya itu dia. Nah, itu tugasnya, mendata itu semuanya. Nah itu tadi baru tadi belanja bulan 12 atau bulan 11. Sementara ini anak kan mulai dari kandungan tadi ibunya mungkin Januari, Februari. Betul. Untuk apa lagi itu? Ya, ini terus udah mau lahir. Nah, itu lagi terus lagi kan untuk membelanjakan ini semuanya, baiknya konsultasi dulu kepada tenaga kesehatan khususnya itu nutrisionis itu ahli gizi. Dia tahu yang cocok untuk ibu hamil ini, cocok untuk anak ini yang sekian bulan. Jadi yang dana stunting ini pembelanjaannya tidak sekaligus dan tidak dibagi rata kepada seluruh masyarakat desa, hanya untuk yang sedang hamil dan yang masih bayi, yang bayi ya, supaya ini stunting ini bisa dicegah ya. Iya, masa penanganan stunting ini 2 tahun. 2 tahun. Umur 2 tahun. Setelah itu nggak bisa lagi. Oh, jadi ini harus apa ya? Kita kejar masalah waktu. Dalam kandungan ke-2 tahun. Iya. Ini masa kritis itu. Oke. Kalau namanya istilahnya masa 1000 hari pertama. Masa 1000 hari pertama. Oke. Iya ya. Jadi sebenarnya ini tanggung jawab bersama baik pemerintah, desa dan juga termasuk agama ya. Oh, tidak hanya itu, semua stakeholder terlibat. Jadi karena ini masalah kesehatan ini tidak bisa ditangani oleh hanya dinas kesehatan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa sama sekali tidak bisa. Tadi contoh seperti bagaimana ketersediaan makanan yang bergizi di tingkat lokal. Tentu itu peran dinas pertanian. Pertanian ketahanan pangan ya. Jadi itu harus. Jadi semua. Ya, masalah pendidikannya juga. Iya. Makanya dalam rangka penanganan ini semuanya tetap kita libatkan seluruh stakeholder, bahkan pihak keamanannya. Coba begitu kita terjadi kemarin itu, begitu terjadi namanya COVID-19. Betul. Yang lain-lain itu nggak ada itu. Pembangunan itu nggak ada. Ini yang diutamakan, kesehatan itu. Makanya begitu pentingnya masalah kesehatan ini. Semua sendi-sendi kehidupan masyarakat kita hancur gara-gara hanya masalah virus corona ya. Nah, baru sekarang sadar kita bahwa begitu pentingnya namanya kesehatan itu. Betul. Ini saya lihat Pak di Nias Barat ada dibentuk tim penanganan apa ini ya? Satgas Stunting. Satgas Stunting. Ini bagaimana kerjanya nih Pak dan sampai di mana Satgas ini? Apakah sampai di desa-desa atau bagaimana? Atau hanya di kabupaten? Satgasnya itu memang hanya di tingkat kabupaten. Oke. Nah, tetapi penanganan stunting itu tadi makanya ada di tingkat juga puskesmas itu masalah. Itu kan yang masalah eksekusi ke lapangan. Puskesmas. Masalah data itu ke tingkat posyandu ya. Makanya juga ada namanya KPM di sana tadi. Nah, itu yang kita genjot terus bagaimana peranan masing-masing ini. Nah, kalau sekarang ini kan sekretariatnya Satgas Stunting ini ada di PPLKB. Nah, itu di situ ada sekretariatnya. Jadi semua juga kita bersama-sama di sana. Semua OPD dan itu wajib dianggarkan setiap tahun apa yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pertanian, Bapeda dan lain sebagainya. Jadi semua dinas terkait untuk itu ya. Jadi karena saya katakan tadi bahkan PU. Kenapa? Ya ini sangat terkait masalah ketersediaan air minum, air bersih. Nah, di situ kita juga di Nias Barat ini kan masalah air bersih. Masalah air bersih ya, ketersediaan air bersih. Ya, kita berharap itu pemerintah bisa mencari jalan keluar untuk air bersih. Oke Pak Kadis, jadi mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat seputar bagaimana menjaga kesehatan ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya dulu warga Nias Barat. Beberapa permasalahan yang saya melihat sejak saya kepala dinas Nias Barat ini yang cukup signifikan permasalahan di bidang kesehatannya. Pertama tadi itu masalah stunting.
Kita masih 27 lebih persen kondisi saat ini. Sementara target nasional itu 2024 itu 14%. Nah, dalam jangka waktu 2 tahun ini bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting ini ke 14%. 14%. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan hanya kalau oleh Dinas Kesehatan. Tentu ini harus keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya pemerintah, keluarga terkecil juga. Masyarakat itu, desa paling bawah itu sangat kita butuhkan perhatian untuk penanganan stunting ini. Kedua, permasalahan yang kedua, di Nias Barat juga angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan dan anak baru lahir sangat tinggi. Kondisi saat ini baru bulan 9. Ini sudah 29 orang yang meninggal untuk anak baru lahir. Anak baru lahir 29. Ini kalau ibu sudah 4 orang. Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kalau target kita, sesungguhnya target kita tahun ini, ya kalau bisa, ya jangan melebihi tahun lalu. Tahun lalu itu ada 24. Ini sudah melebihi tahun lalu. Anak yang meninggal. Meninggal ya. Wah, jadi target kita sebenarnya harus ditekan di bawah itu. Tetapi permasalahannya ini yang terjadi. Nah, permasalahan ini yang terjadi, kenapa terjadi ini? Ya, ini masalah juga mindset, pola pikir masyarakat kita. Masih yakin dan percaya kepada dukun. Nah, sekarang kebijakan saya sekarang ini, pemerintah kabupaten ini sesuai dengan regulasi pusat juga, bahwa saat ini dilarang lagi untuk melahirkan di rumah. Tidak boleh lagi persalinan di rumah. Oke. Semua persalinan wajib di fasilitas kesehatan yang ada, minimal di puskesmas. Tidak boleh lagi dilayani di klinik-klinik yang tidak punya izin. Tidak boleh lagi dilayani oleh bidan. Selama ini banyak bidan itu turun ke rumah, langsung ke rumah melayani saya. Nggak boleh. Semua di bawah harus di puskesmas. Kenapa ini? Setelah saya investigasi, ya, kejadian-kejadian yang meninggal ini, ya, karena begitu ada kasus, saya turunkan tim untuk mencari tahu apa penyebab. Ini permasalahannya. Kebanyakan itu juga karena terlalu percaya kepada dukun. Kemudian juga ada yang datang di tempat praktek bidan. Nah, sudah parah kritis, baru dibawa di puskesmas. Sehingga sudah bisa ditolong lagi. Nah, ini makanya di puskesmas itu kan ada dokter. Dan kita juga di Nias Barat ini kebijakan pemerintah daerah dengan fasilitas ambulans gratis. Gratis, ya betul. Ya tidak ada kesusahan lagi. Semua gratis. Dijemput di rumah, dibawa di vaskes, di puskesmas. Kalau tidak bisa ditangani di sana, bisa dirujuk langsung di Gunung Stoli. Semua gratis. Gratis itu gratis semua. Dan juga semua yang namanya persalinan ini gratis. Dan di Nias Barat, masing-masing puskesmas itu sudah ada dokternya, Pak? Sudah ada dokter. Wah. Nah itu. Jadi makanya sebenarnya saya jadi gregetan gitu loh. Kenapa semakin banyak bidan, kok semakin banyak yang meninggal? Betul. Makanya saya buat kebijakan itu bahwa setiap mulai ada terdeteksi ada ibu hamil, wajib dipantau, diawasi, langsung ditugaskan oleh Kapus 1-2 orang bidan. Sehingga nantinya kepadanya saya minta pertanggungjawaban kalau terjadi sesuatu kepada anak ini. Dan persalinan tidak boleh di rumah. Tidak boleh di rumah. Dan sudah saya katakan kebijakan, karena saya juga mantan Kadis Kependudukan, ini sangat ada kaitannya bahwa untuk pengurusan dokumen kependudukan, apalagi yang baru lahir, untuk akta lahir, itu kan dipersyaratkan surat keterangan dari penolong kelahiran. Saya sudah tegaskan kepada para kepala puskesmas, jangan keluarkan surat keterangan lahir kalau bukan di puskesmas lahir atau di rumah sakit. Betul itu. Nah jadi ini supaya ada efek jerah juga kepada masyarakat kita, karena ini betul-betul saya katakan bukan tidak bisa terselamatkan ini, tapi gara-gara ini tadi. Sebenarnya tidak waktunya untuk mati. Seharusnya. Walaupun sebenarnya masalah soal mati itu memang urusan Tuhan ya. Tetapi kita tahu manusia punya usaha. Betul. Kalau kita melihat ini sebenarnya bisa. Nah makanya dengan kebijakan saya itu, saya sudah beberapa puskesmas sudah terapkan itu, bahwa ibu nanti bidan ini yang bertugas yang memiliki penanggung jawab ini, ya kepada saya minta pertanggungjawaban, karena sesungguhnya itu dia harus melihat perkembangan terus. Betul. Perkembangan terus ini dalam kandungan itu. Karena memang dalam
standar pelayanan minimal di bidang kesehatan juga itu minimal 4 kali itu diperiksa oleh bidan. 2 kali dokter selama proses hamil itu 4 kali bidan, 2 kali dokter. Semua yang terjadi ini tidak seperti demikian. Ya, bisa dicegah ya. Nah, bisa dicegah sesungguhnya sehingga 0 masalah angka kematian anak itu, apalagi ibunya. Itu yang kita harapkan ke depan untuk wilayahnya Sebarat ini. Jadi walaupun kita daerah tertinggal, miskin segala macam, tapi jangan juga gara-gara itu juga masalah kesehatan terabaikan. Iya, kita bisa bangkit sebenarnya. Kita bisa bangkit. Semua kita harus optimis. Oke, terima kasih sahabat Helemoyo. Itu bincang kita dengan Bapak Kadis Kesehatan Nias Barat. Satu hal bahwa tanggung jawab kita kesehatan itu mulai dari dalam kandungan sampai lahir itu menjadi tanggung jawab kita bersama dan perlu pemahaman bersama baik keluarga, gereja, masyarakat dan semua stakeholder. Kita bisa mencegah, stunting itu bisa dicegah, gizi buruk itu bisa dicegah. Bersama mari kita mempersiapkan generasi-generasi yang sehat. Terima kasih Pak Kadis untuk bincang-bincangnya malam ini. Ini sangat memberkati kita dan tentunya pemirsa Helemoyo juga mendapat pencerahan baru seputar kesehatan dan masalah stunting, gizi buruk di Nias Barat ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salam holistik. Salam sehat.